Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Baim Jalan-Jalan. Dan hari ini saya akan membakar sampah, namun tanpa menggunakan minyak dan bensin. Tapi hasilnya sampah tersebut akan habis, hanya bersisa abu saja. Bagaimana caranya? Mari kita saksikan. Nah ini ya, untuk tank pembakarannya saya custom dari hebel atau bata ringan sisa. Kemudian di atas hebel baris pertama ini kita berikan sekat besi dari besi 8 dan besi 6 mungkin ini. Sisa juga kita rangkai seperti ini. Dan di bawahnya kita gunakan spandek sisa. Tujuannya untuk pembakarnya dari bawah, sehingga sirkulasi udaranya pun akan sempurna gitu, sehingga api tidak mudah mati. Nah inilah sampahnya kawan-kawan ya. Prioritas utama saya dalam pembakaran sampah ini adalah menghancurkan sampah popok sekali pakai, karena ini akan menjadi masalah lingkungan apabila tidak dibakar. Karena popok sekali pakai ini sangat sulit terurai, apalagi jika terkena air. Bahan-bahan yang akan kita gunakan yang pasti kayu bakar, kemudian korek. Ini koreknya tinggal sedikit ya, tapi biasanya dengan satu batang saja sudah bisa membakar semuanya. Kemudian ini ada kertas bekas teman-teman ya. Sip, langsung aja ya. Ya, untuk pertama kali yang harus kita lakukan adalah memotong kayu bakarnya menjadi kecil-kecil agar mudah terbakar. Ukurannya seperti ini, menggunakan golok ya. Kemudian kertas bekasnya ini kita keruas-keruas, letakkan di atas spandek yang telah tersedia itu. Fungsinya adalah sebagai booster atau pemacu pembakarannya. Jadi untuk tahap pertama ini kita setelah letakkan kertas bekas, kemudian kita tumpuk kayu bakar dengan posisi sedemikian rupa sehingga bisa terbakar semuanya. Untuk memulai proses pembakaran, kita letakkan sampah plastik di atas tumpukan kayu, kemudian kita bakar kertas di posisi yang paling bawah, dan setelah kayunya memiliki bara, barulah kita masukkan ke dalam tank pembakaran. Kemudian agar apinya semakin besar ya, kita letakkan lagi di atas rangka besi tersebut sampah plastik, barulah kita masukkan popok bekas satu persatu, dan dipastikan dalam posisi terbuka ya. Syukur-syukur bisa disobek dulu supaya lebih cepat terbakar, karena di dalam popok bekas tersebut terdapat jelly yang sangat basah sehingga dapat menyulitkan proses pembakaran apabila dalam posisi terlipat. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, sebaiknya kita tambahkan kayu bakar yang ukurannya lebih besar di dalam tank pembakaran, sehingga apinya dapat bertahan lebih lama dan dapat membakar lebih banyak. Selain itu, kita perlu memperhatikan peletakan sampah di dalam tank pembakaran agar tidak menumpuk di satu titik. Tujuannya adalah agar kebutuhan udara di dalam proses pembakaran ini tercukupi. Dan apabila kita memiliki sampah berbahan kain, sebaiknya kita masukkan di pertengahan proses pembakaran seperti ini. Saya baru saja memasukkan sampah kain ya, dan apinya langsung membesar lagi. Tentunya ini sangat membantu proses pembakaran popok sekali pakai, karena untuk sampah plastik dan sampah kertas dapat dipastikan sudah terbakar habis dari awal ya. Namun untuk sampah popok biasanya masih menyisakan bagian tengah yang berisi jelly basah, sehingga tidak mudah hancur pada awal proses pembakaran.
Baik rekan-rekan, kita lihat udah habis ya, hanya tinggal tersisa sedikit. Nah ini sudah bisa kita tinggalkan karena apinya pun tidak akan besar lagi sepertinya. Inilah yang saya harapkan ketika kita membakar sampah, terutama itu ya, popok sekali pakai ya, supaya tidak menimbulkan masalah pada lingkungan seperti banjir. Karena popok sekali pakai itu sangat menampung air. Kalau udah begini kan tinggal kita pecah sedikit saja, bisa buat pupuk atau ditimbun saja bisa. Nah ini rekan-rekan, kita bisa lihat sampahnya semuanya habis, hanya menyisakan sedikit sampah popok, yaitu yang bagian tengah yang saya bilang tadi. Ini masih bisa kita simpan ya untuk dibakar esok hari. Dengan demikian selesai sudah misi kita kali ini. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe channel Baim Jalan-Jalan. Terima kasih, sampai jumpa.